Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast kita. Nah, sebelum mulai nih, kita enaknya perkenalan dulu aja nggak sih? Nah benar nih. Hai guys, namaku Intan. Nama saya Devana. Kita berdua di sini akan menemani kalian sebagai host pada podcast ini, dan kita di sini santai-santai aja sih, gak usah yang tegang-tegang banget ya. Nah, kalian kira-kira tuh kita mau bahas apa sih di sini? Wah iya, apa ya Dev? Di sini juga aku tuh ngeliat udah ada 3 teman kita. Kira-kira kita mau bahas apa nih? Waduh, penasaran gak sih? Jadi hari ini tuh kita mau bahas tentang perspektif Islam tentang feminisme dan disorientasi seksual menurut ajaran Islam. Wah bagus banget nih tema podcast kita sekarang. Oke, gimana kalau kita langsung mulai aja nih Dev? Setuju banget. Tapi sebelum kita mulai, boleh dong kita kenalan dulu sama narasumber kita yang keren-keren ini nih, ya kan? Keren banget. Oke, bener banget. Biar makin asik nih nanti kalau kita udah kenalan. Boleh langsung kenalan? Hai semuanya, perkenalkan saya Juliana Savitri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Syarif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikri Abi Fadli. Oke, karena kita udah saling kenal, gimana kalau kita langsung aja podcastnya? Oke, langsung aja kita mulai ya. Sebelum membahas lebih dalam nih tentang feminisme sebenarnya, aku mau tanya dong, gimana sih agama-agama pra-Islam memandang dan memperlakukan perempuan tuh? Izin menjawab ya, kan pra itu sebelum. Nah, jadi sebelum datangnya Islam itu terdapat sekian banyak peradaban besar seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina. Dunia juga mengenal agama-agama seperti Yahudi, Nasrani, Buddha, dan Zoroaster dan sebagainya. Di mata orang-orang Yunani, wanita itu tidak punya tempat yang bebas untuk bernafas. Wanita seringkali dilecehkan dan diejek. Mereka mengklaim kaum wanita sebagai najis dan kotoran. Dari hasil perbuatan setan, di kalangan elit, para wanita ditempatkan disekap di istana-istana. Di kalangan bawah, nasib mereka sangat menyedihkan. Jadi kalangan atas dan kalangan bawah itu berbeda. Nah, di mata orang Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah mereka menikah, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Dan di mata Hindu Cina, peradaban mereka memiliki respon yang serupa dengan peradaban Yunani dan Romawi. Sikap tidak manusiawi tetap sama saja menggurita dari masa ke masa. Terus gimana sih kedudukan antara perempuan sama laki-laki itu? Apa beda atau gimana? Setara atau? Dalam Islam itu kan ada norma-normanya dari waktu ilahi. Jadi telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat dan mulia sesuai dengan kodratnya, tabiatnya, sama dengan laki-laki dalam masalah kemanusiaan dan hak-haknya. Jadi mereka itu sama aja. Terus aku mau nanya lagi deh, kayak apakah dalam menerima beban taklif antara perempuan dan laki-laki itu beda atau sama? Dalam menerima beban taklif itu perempuan sama laki-laki itu sama, dan balasannya nanti di akhirat juga sama. Jadi dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 40 menyebutkan bahwa siapa saja laki-laki maupun perempuan yang beriman dan mengerjakan amal soleh maka akan memperoleh surga. Seruan Allah kepada keduanya sebagai hamba Allah juga sama. Misalnya kayak kewajiban berdakwah, sholat, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu, saling tolong menolong, berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran, berakhlak mulia, larangan berzina, mencuri, dan sebagainya. Itu wanita dan laki-laki itu larangannya sama dan kewajibannya juga sama. Jadi gak berbeda.
Terus apa aja sih yang membedakan antara kodrat perempuan sama laki-laki itu? Perbedaan kodrat laki-laki dan perempuan. Jadi menurut Kiai Haji Ali Yafi, sebagian besar menyangkut dua hal, yaitu perbedaan biologis dan perbedaan fungsional dalam kehidupan sosial. Jadi perbedaan biologis ini tidak bisa diingkari karena bersifat alamiah, seperti halnya dalam dunia binatang, ada jantan, ada pula betina. Akibat dari perbedaan-perbedaan fisik, biologis, dan psikologis, maka muncul perbedaan fungsional dalam kaitannya dengan proses reproduksi. Fungsi perempuan dan laki-laki berbeda, tidak mungkin sama. Jadi laki-laki adalah pemberi bibit, sedangkan perempuan berfungsi menampung dan mengembangkan bibit tersebut dalam rahimnya sehingga mengandung dan melahirkan. Jadi itu perbedaan kodrat laki-laki dan perempuan. Terus hak-hak apa aja sih yang dimiliki oleh perempuan itu? Yang dimiliki perempuan itu sama kayak laki-laki. Jadi kayak Islam juga kan mengajarkan sejumlah hak kepada perempuan secara umum. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 menunjukkan kepada hak-hak perempuan. Tentang hal ini, Quraisy Shihab menyebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut Islam, yakni ada hak politik, hak bekerja atau profesi, dan hak belajar. Sedangkan Muhammad Utsman Al-Qaisid menambahkan hak sipil, hak berpendapat, dan hak pengajuan cerai. Sebenarnya dari Bapak ini kan bahasnya tentang feminisme. Terus arti sendiri dari feminisme itu apa sih? Jadi feminisme itu berasal dari bahasa Latin femina yang berarti perempuan. Dalam kamus bahasa Inggris Webster Dictionary, kata feminisme diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Terus apa aja sih penyebab gerakan feminisme itu dibentuk? Ingin menjawab, mungkin untuk penyebab dari gerakan feminisme tersebut dibentuk adalah gerakan feminisme dibentuk sebagai tanggapan terhadap ketidaksetaraan gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Penyebabnya melibatkan ketidaksetaraan dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya, mendorong perempuan untuk menuntut kesetaraan. Mungkin itu jawaban untuk penyebab gerakan feminisme. Oke. Terus alirannya feminisme ini apa aja ya? Kalau boleh tahu. Untuk aliran dari feminisme tersebut yang saya tahu, yaitu ada aliran besar dalam gerakan feminisme melibatkan pendekatan yang berbeda dalam mencapai tujuan kesetaraan gender. Aliran tersebut meliputi feminisme liberal yang pertama, yang kedua ada sosialis, yang ketiga ada feminisme radikal, dan yang terakhir ada feminisme kultural. Terus apakah gerakan feminisme itu berhasil dalam Yang saya ketahui, gerakan feminisme tersebut tidak berhasil dalam sekejap, meskipun telah mencapai kemajuan yang sangat signifikan. Perubahan sosial dan budaya memerlukan waktu yang cukup panjang. Gerakan ini terus berjuang untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang terjadi di masyarakat. Terus bagaimana pandangan Islam terhadap gerakan feminisme ini? Untuk pandangan Islam sendiri terhadap gerakan feminisme bervariasi. Sebagian orang Muslim mendukungnya sebagai sarana untuk mencapai keadilan gender sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang ada. Sementara yang kedua mungkin mengkritiknya karena melihatnya tidak konsisten dengan nilai-nilai agama yang ada di agama-agama Islam, karena kita membahasnya kan mungkin dari pandangan Islam. Terus aku juga mau nanya,
perbedaan perempuan dan laki-laki ya itu dalam ilmu kedokteran dan fisiologi itu apa? Perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam ilmu kedokteran dan fisiologi melibatkan perbedaan biologis seperti sistem reproduksi dan hormon. Di bidang kesehatan, perempuan dan laki-laki dapat mengalami kondisi kesehatan yang berbeda, dan penelitian terus memperdalam pemahaman terhadap perbedaan ini. Jadi mungkin kesimpulannya untuk perbedaan ini masih diperdebatkan karena dari penelitian tersebut kan masih belum menemukan adanya hasil yang mungkin belum cukup untuk meninjau lagi perbedaan yang antara laki-laki dan perempuan dalam ilmu kedokteran. Oke. Terus bagaimana persoalan perempuan yang masih menjadi korban pelecehan? Kan saat ini tuh masih banyak nih korban pelecehan, dan itu banyak perempuan ya. Bukan berarti nggak ada laki-laki, tapi gimana persoalannya? Menurut jawaban yang sudah saya cari, pelecehan terhadap perempuan tetap menjadi isu yang serius di kalangan masyarakat. Gerakan feminisme berusaha mengatasi pelecehan seksual dan memberikan dukungan kepada korban. Meskipun telah ada kemajuan, pelecehan masih merupakan tantangan yang perlu diatasi melalui peningkatan kesadaran, perubahan norma sosial, dan penguatan hukum. Selanjutnya saya mungkin ingin memberikan kesimpulan dari semua pertanyaan itu. Mungkin ada kesimpulannya, yaitu gerakan feminisme muncul sebagai respon terhadap ketidaksetaraan gender dengan aliran-aliran yang tadi sudah saya sebutkan yang beragam dalam mencapai tujuan kesetaraan. Meskipun telah mencapai kemajuan yang sangat signifikan, gerakan ini memerlukan waktu dan terus berupaya mengatasi tantangan yang ada. Pandangan Islam terhadap feminisme bervariasi. Sementara perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki mempengaruhi ilmu kedokteran. Pelecehan terhadap perempuan tetap menjadi isu yang serius di kalangan masyarakat yang memerlukan upaya bersama untuk menanggulanginya. Terus kalau Disorientasi seksual itu apa? Disorientasi seksual itu yaitu aktivitas seksual yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara yang tidak sewajarnya. Nah, contohnya itu seperti homoseksual dan lesbian. Homoseksual itu apa? Homoseksual yaitu hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, sedangkan untuk lesbian yaitu hubungan seksual antara perempuan dengan perempuan. Bagaimana pandangan Islam terhadap disorientasi seksual ini? Dalam hukum Islam, perbuatan homoseksual atau pria dengan pria yaitu perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Lut alaihissalam. Kaum itu berdomisili di negeri Sodom di sebelah timur laut Mati atau di Yordania sekarang, dan karena itu di kalangan bangsa barat yang beragama Kristen perbuatan demikian disebut sodomi. Dalam berbagai referensi semua mengatakan bahwa homoseksual adalah kebiasaan seorang laki-laki melampiaskan nafsu seksualnya pada sesamanya, sedangkan lesbian adalah kebiasaan seorang perempuan melampiaskan nafsu seksualnya pada sesamanya. Ulama fikih sepakat untuk mengharamkan homoseks dan lesbian berdasarkan Al-Quran dan hadis. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Sa'id yang berbunyi, janganlah pria melihat aurat pria lain, dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain, dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah sehelai selimut atau kain, dan jangan pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sehelai selimut kain atau kain. Terus aku juga mau nanya, gimana sih dengan perkawinan Maria yang kan udah operasi? Terus gimana? Untuk perkawinan Maria yang telah menjalani operasi transgender atau pergantian kelamin dengan laki-laki dikategorikan sebagai praktek homoseksual karena
meskipun mereka telah melakukan transgender dan kelaminnya sudah berubah, tapi tetap tabiat laki-lakinya itu tidak bisa dirubah oleh dokter meskipun ia sudah memiliki kelamin perempuan. Terus kok bisa ya laki-laki itu mempunyai sifat kayak perempuan dan perempuan mempunyai sifat kayak laki-laki? Itu penyebabnya apa? Laki-laki memiliki sifat seperti perempuan dan juga sebaliknya itu bisa terbentuk karena lingkungan sejak kecil. Jika lingkungan keluarganya membiarkan anak laki-laki bergaul dengan anak perempuan terus-menerus, bahkan mengikuti pakaian atau aktivitasnya, maka anak laki-laki itu akan terbiasa mengikuti sifat-sifat anak perempuan. Begitu pula sebaliknya. Terus kalau menghindari sifat kayak gitu harus gimana? Kalau untuk menghindari sifat kayak gitu, faktor yang paling penting sih yang pertama yaitu dari orang tua. Jadi orang tua itu harus bisa mengarahkan anaknya untuk mengarahkan, jadi misal seorang laki-laki yaitu diarahkan untuk menjadi laki-laki yang baik dengan berpakaian sewajarnya, dengan berkumpul dengan laki-laki lain mungkin gitu, dan untuk perempuan ya begitu juga. Aku mau nanya deh sama tanggapan kalian. Sesuatu ya tanggapan kalian loh. Kan sekarang banyak ya, pasti kalian juga lihat lah di lingkungan sekitar gitu ya DJ yang ya itu LGBT. Kalian tuh gimana sih tanggapan kalian itu? Kalian biasa aja atau kayak jijik atau kayak gimana gitu? Ini dari siapa dulu? Ya Siapapun itu. Mungkin untuk pendapat dari saya pribadi, mungkin untuk kalau jijik ya emang jijik kan gimana ya Kakak kayak gitu dong. kan hubungan antara laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan itu kan sudah dilarang memang. Jadi saya mungkin bisa memberikan seperti solusi jika masih ada hubungan itu. Mungkin sekarang kan juga apa ya istilahnya ngetrend Viral. ya, viral, masih kayak viral-viralnya, gitu. mungkin masih panas-panasnya. Ikutin tren. Solusinya mungkin kalau dari saya pribadi itu mungkin harus dirubah dari lingkungan, mungkin dari lingkungan teman bermainnya, lingkungan dari keluarganya. Kalau dari keluarga kan mungkin mengharapkannya dia, jika misalkan dia memang anak laki-laki, berarti kan keluarganya mengharapkan dia menjadi anak laki-laki. Ya emang dia laki-laki, maksudnya laki-laki yang benar laki-laki, bukan laki-laki yang menyerupai Bukan perempuan. gitu kan. Jadi bukan menyerupai perempuan. Jadi yang paling penting itu yang dari dirubah itu dari lingkungan teman bermainnya atau lingkungan tempat berkumpulannya dia main, itu harus dirubah. Jadi yang awalnya mungkin dia terlahir sebagai laki-laki, akan tetapi saat dia bertemu dengan teman-teman bermainnya, teman-teman berkumpulannya yang penuh dengan apa ya, misalnya perempuan, dia kan kayak sifatnya itu menyerupai perempuan lama-lama. Jadi mungkin dari situ bisa dirubah, dari lingkungan bermainnya bisa berubah ke lingkungan tempat bermain yang penuh dengan laki-laki, dan dari keluarganya juga harus mensupport agar dia tidak bermain dengan perempuan. Tapi kalau kan mau bilang kayak harus ke lingkungan laki-laki, cuman kan baju kan yang laki-laki tuh agak gimana gitu sama beliau ini. Nah pasti kan kayak beliau kayak dia tuh nggak mau main sama aku, makanya aku mainnya sama perempuan gitu. Karena yang cowok-cowok ini tuh udah terlalu apaan sih lo tuh itu gitu loh. Itu gimana? Kalau menurut pandangan saya pribadi mungkin itu harus dirubah dari mindsetnya dia sendiri. Jadi dia jangan sampai kayak overthinking, kayak menganggap dia kayaknya dia lihatnya anak laki-laki ini lihatnya dia nggak mau berteman sama aku, padahal dia kan belum nyoba untuk berteman, belum nyoba untuk menyapa teman-temannya yang laki-laki ini. Jadi kan belum tentu
anak-anak yang lain itu menolak untuk berteman dengan dia. Berarti nggak semuanya. Ya nggak semuanya kan dia kayak nolak, berarti ya itu kalau menurut saya mindsetnya dari laki-laki ini harus diubah. Terima kasih. Tanggapan dari dua. Kalau tanggapan dari Mbak Julian ini gimana? Yang tentang lesbi homo tadi ya, aku kalau lihat kayak apaan sih, padahal kan juga sekarang kan banyaknya kayak cowok sama cowok kan, terus kayak apaan sih, aku juga jomblo kenapa nggak sama aku gitu kan. Ya sumpah, jadi kayak pantesan banyak banget cewek jomblo, soalnya cowok sama cowok gitu. Padahal kadang yang kayak gitu ganteng-ganteng kan, ya nggak, ya nggak, nggak salah. ya. Tapi kan kita juga nggak bisa dong kayak ngeliat gitu, kayak siapa tahu ada faktor apa gitu dia jadi kayak gitu. Jangan ngelampiasin di malah kayak Oh. kayak gitu nggak sih? Iya kan biasanya kayak gitu tuh kayak dia trauma Iya, sama mungkin perempuan. trauma sama Iya. lawan jenisnya. Iya, itu bisa jadi itu. Dan pernah trust Iya. issue. Nah, gitu Kayak makanya gitu alay nggak sih? Iya, beneran kayak pelampiasan gitu. Padahal kan masih ada Allah. Allah Akbar. Ya Allah, Allah. Bener, ini bener jomblo. Bener loh, bener loh. Bener. Iya. Nggak sepasta itu juga. Kan di luar sana kan pelecehan seksual tuh kan sebenarnya bukan di wanita doang, ada laki-laki juga. Nah, itu menurut kalian gimana sih? Kalau aku pengennya ke laki-lakinya gitu loh yang diomongin. Tapi kan kayak banyak kan wanita kayak udah bosan deh. Udah bosan. Udah bosan kan? Iya, udah bosan. Iya, Klasik lah. udah pasti kan. Nah, Iya, kalau iya. dari laki-laki sendiri tuh kalian gimana berarti? Pandangan kalian bisa? Kamu aja deh. Mungkin menurut pandangan saya terhadap pelecehan seksual terhadap laki-laki kan kebanyakan kan yang dibahas sekarang kan bukan kebanyakan yang dibahas ya, kebanyakan yang terjadi saat ini kan mungkin pelecehan seksual terhadap perempuan. Namun kan ada ya mungkin pelecehan seksual terhadap laki-laki itu ada, tapi mungkin kasusnya itu tidak sebanyak atau tidak mungkin banyak tapi tidak update gitu, tidak terlalu update di media sosial. Yaitu mungkin ini dari mana nih Pak? Dari salahnya apa dari perspektif masyarakat nanggepin itunya salah? Dari perspektif masyarakat. POV kamu, kalau misalnya kamu ngeliat berita ada pelecehan tapi laki-laki, ini biasanya kamu ternyata wanita kan, nah sekarang laki-laki itu tuh kamu gimana? Kalau aku sih, Kamu terkejut. Kok bisa? kalau aku Gitu. sih kaget ya. Kalau misalnya pelecehan seksual terhadap laki-laki, yang ngelakuin itu pelecehan seksualnya perempuan, maksudnya ngelakuin ke laki-laki. Kan biasanya kan kayak kebalikan, laki-laki kan kodratnya kan kayak lebih kuat gitu daripada perempuan. Kuat ini dalam artian bukan kuat gimana ya, ya kan. Jadi Bisa ngelawan. mungkin kalau misalnya ada di media sosial kayak gitu, berita kayak gitu ya, yang pertama reaksi itu ya kaget. Jadi mungkin tapi untuk merubah apa ya, merubah pandangan atau perspektif dari masyarakat kan beda-beda kan pandangan orang-orang. Dari perspektif masyarakat itu kalau udah jadi kayak perspektifnya yang awal mulanya dari pelecehan seksual, biasanya ngelihatnya dari perempuan, terus ini kayak laki-laki itu kayak apa ya, hal yang jarang banget ditemuin gitu. Jadi mungkin rata-rata dari perspektif masyarakatnya mungkin ya aku nangkepnya itu sama kayak aku, mungkin kaget kayak atau gimana. Oke, wah keren banget nih jawaban dari teman-teman kita, ya nggak sih Kak? Iya bener banget ide ya, aku setuju. Semoga dari podcast ini kita bisa dapat memberikan informasi yang diterima dengan masyarakat halayak dan bisa memberikan manfaat yang besar dalam topik ini. Iya benar. Wah nggak kerasa nih kita udah sampai di ujung topik yang kita bahas nih kan. Oke, sekali lagi aku benar-benar terima kasih banget sama kalian bertiga udah mau diundang ke podcast kita nih. Sekian, saya Devana sebagai host. Dan saya Intan sebagai host. Sekian Dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Kayak bang. Enak apa ya? Dua suku kata gitu loh. Devan. Kan kalau Devan, Devan. Kepanjangan. Kok ketawa sih? Biasanya dipanggil apa? Nari guys. Nari. Kayaknya nggak usah dipanggil. Nari kurang tahu. Pan aja, pan. Fun. Oke, fun. Kayak ngobrol-ngobrol gitu tuh kayak dimasukin aja nggak sih? Iya, nanti dimasukin di belakang. BTS. Behind the scene. Masuk. Emang suara aku kurang? Iya. Tadi itu lagi nggak? Kurang lagi nggak? Enggak. Kurang lagi dari awal. Ayo semangat gitu deh. Kemudian Fix. Cewek kalau sama cewek gandengan ya udah biasa aja. Kalian jangan mikir aku lesbi ya. Enggak. Jangan-jangan. Aku dari awal sebenarnya. Aku lupa dari siapa. Jadi itu udah jadi. Pokoknya sejak kita lahir itu kita udah suka sama Jisoo katanya. Gitu. Ya. Aku lupa teorinya siapa. Bisa Oh gitu. Tadi bahasa apa sih? Ngomong. Kita pernah kan bahas randomnya ngomong. Oh, Soalnya itu yang soalnya itu kayak yang apa ya? Ini pelecehan seksual wanita. Kan udah lama belum sih? Udah lama ini kan? Lama sih termasuk nggak sih? Udah 30 tapi nggak tahu sih. ketawa-ketawa. Iya. Ya kurang Nggak apa-apa. kamu kan belum. Udah ya. Satu lagi. Udah ya, Min, ya? Satu pertanyaan lagi, di satu pertanyaan, satu pertanyaan habis itu udah tutup. Oh gitu. Oh. Dia gak terima gitu. Kebanyakan ketawa ini nanti. saya kayak Gak apa-apa loh. Kan nganu, apa Nganu, namanya? masa ketawanya dimasukin. Kan seru-seruan. Itu apa? Itu tiba-tiba hilang. Apa-apa? Iya, kepenuhan. Itu masalah. Kayaknya udah. Iya. Nggak apa, editor bisa nyolong kok, Pak. Udah ya. Iya. Nggak ada apa nggak niat sih. Nggak ada. Iya. Oke, wah keren banget nih jawaban dari teman-teman ini. Saya Nathan. Iya, Iya, keren banget. Sumpah keren banget. Kita berdua mau ucap terima kasih banget ke kalian karena udah mau undang ke podcast kita ini. Bener banget nih Dev, aku setuju. Semoga dari podcast ini kita bisa dapat memberikan informasi yang diterima dengan baik oleh orang banyak dan juga bisa memberikan manfaat yang besar dalam topik ini. Iya, benar banget. Wah, nggak terasa kita udah ada di ujung. Wah. Wah, nggak terasa kita udah ada di ujung topik yang kita bahas nih, Tan. Terus kayaknya berhenti dulu bentar dulu. Nanti yang ngedit bisa. Iya, terlalu banyak di atas ini soalnya. Enggak, tadi dia berhenti cuma bentar langsung wah gitu. Udah ulang penutup. ulang aja gak Oke, apa-apa. wah keren banget gitu. Wah, keren banget nih. Bong. Udah selesai. Kita nanti pasti banyak kan? Biar dia kuat. Habis ini dia muter gini gimana? Itu nggak pas sama videonya. Ayo betul. Nggak gitu itu video. Aku tuh nyadar aku gak terlalu rame. Tapi kayak dapat terkenal. Ini pakai punya siapa? Dev.
Oke, Depan. Biasanya dipanggilnya apa?